Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mitra JIC, apa kabar di Jumat hari ini? Mudah-mudahan Mitra selalu sehat, selalu semangat ya. Walaupun kita juga masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Bang Dipo Usman ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mitra JC, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, edisi 23 Juli 2021, yang alhamdulillah kita masih hadir di ruang dengar Anda dalam program Bincang Sehat kerjasama Radio JC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Nah, karena kita juga masih suasana PPKM dan pandemi COVID-19, jadi kita siarannya masih lewat online dulu. Nah, pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan satu tema yang berkaitan dengan bau mulut akibat masker. Nah, bau mulut akibat masker yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Gigi Rahmawati yang alhamdulillah sudah hadir di ruang dengar Anda ataupun di layar kaca handphone, laptop, ataupun radio JC di 107.7 FM. Langsung saja kita akan menyapa Dr. Gigi Rahmawati yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, Dr. Gigi Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dipo. Kabar dok, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, tema kita hari ini amat menarik ya dok ya, berkaitan dengan bau mulut pakai masker. Nah, masker ini udah bukan sesuatu yang baru bagi kita. Kita hampir setiap hari menjalani kehidupan ini, terutama ketika kita di luar rumah menggunakan masker. Nah, apakah ini juga berpengaruh terhadap mulut kita, kebersihan mulut kita, dan apakah dengan kita memakai masker ini akan menambah aroma di mulut kita itu semakin kurang enak dicium? Nah, seperti apa dan bagaimana? Nah, kami persilakan Dr. Gigi Rahmawati untuk menyapa Mitra JC, kemudian untuk memberikan prolog di tema kita hari ini. Kami persilakan, Dr. Rahma. Baik, terima kasih Bang Dipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bertemu dengan saya, Dr. Gigi Rahma. Hari ini saya ingin sekedar sharing ya sedikit mengenai tema bau mulut akibat masker, tanda tanya. Maksudnya adalah apakah memang masker menyebabkan bau mulut gitu. Karena kan memang kita ini udah nggak bisa lepas dari masker, apalagi tema pandemik ya, sudah kita jadi merupakan lifestyle dan gaya hidup memakai masker. Nah, banyak anggapan yang bilang bahwa penggunaan masker itu meningkatkan bau mulut. Apakah memang benar? Sebelumnya kita harus tahu dulu penyebab dari bau mulut itu sendiri tuh apa saja gitu. Nah, yang pertama, penyebab bau mulut itu adalah makanan minuman yang mempunyai aroma yang kencang gitu, aroma yang menyengat. Misalnya bisa seperti kopi, bawang, pete, jengkol, dan biasanya rempah-rempahan begitu ya. Tadi ada bawang, kemudian bisa juga kunyit, jahe. Nah, itu dia mempunyai makanan-makanan yang beraroma yang memang terbukti bisa menimbulkan aroma yang tidak sedap dari rongga mulut kita. Jadi penyebab pertama itu adalah makanan dan minuman tertentu. Kemudian yang kedua adalah kebersihan mulut yang tidak terjaga. Misalnya ada sisa makanan di gigi, di gusi, atau lidah, itu tuh akan meningkatkan atau memicu terjadinya pertumbuhan kuman atau bakteri di rongga mulut sehingga bau mulut kita tuh tidak sedap. Jadi ada proses namanya proses fermentasi oleh kuman atau bakteri di rongga mulut. Nah, hasil dari fermentasi ini dia akan menghasilkan aroma. Jadi hasil produk dari bakteri ini dia menghasilkan produk-produk ya. Ya kita hanya bisa lihat secara mikroskopis, tapi efeknya itu ada berupa aroma gitu, berupa gas, dan kita menganggapnya itu berupa bau mulut begitu. Jadi karena akibat kebersihan mulut yang tidak terjaga. Kemudian penyebab ketiga itu adalah
rokok. Jadi para perokok ini biasanya juga mempunyai bau mulut yang khas, ya, yang tidak sedap begitu. Jadi penyebab ketiga itu adalah rokok. Kemudian yang keempat itu adalah mulut kering atau bahasa kedokteran gigi namanya serostomia. Nah, ini serostomia ini terjadi ketika mulut kita itu memproduksi air liur yang kurang gitu. Karena kalau misalnya mulut kita kering dari air liur itu justru nggak bagus karena air liur ini atau saliva itu dia membersihkan sisa-sisa makanan yang menyebabkan bau mulut tadi. Yang tadi kan salah satu penyebabnya kebersihan mulut tidak terjaga karena sisa makanan. Nah, air liur atau saliva kita itu fungsinya adalah membersihkan itu gitu. Jadi kalau misalnya kita mulutnya kering, ya misalnya kita lagi tidur ya. Makanya kadang kita kalau misalnya bangun tidur katanya kalau bangun tidur ada bau naga gitu ya. Nah, itu karena mulut kita kering gitu selama tidur itu, apalagi kalau punya kebiasaan misalnya menganga begitu ya pada waktu tidur begitu. Itu biasa menyebabkan mulut kering dan akhirnya menyebabkan bau bau tidak sedap begitu. Kemudian apalagi penyebab berikutnya itu adalah memang ada yang secara sistemik gitu. Jadi masih berkisar di rongga mulut, ada juga yang karena misalnya punya penyakit lambung, bisa GERD ya. Terus juga ada penyakit infeksi dari bakteri H. pylori gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Jadi ada gas-gas yang dihasilkan oleh bakteri di lambung ya. Kemudian akhirnya keluar melalui mulut dan kita menganggapnya sebagai bau tidak sedap dari rongga mulut. Padahal itu bisa jadi karena ada gangguan dari sistem pencernaannya. Begitu. Kemudian berikutnya adalah masalah kalau penyebab dari bau mulut ada masalah di gusi. Nah, ini biasanya kalau misalnya punya karang gigi itu bisa menyebabkan penyebab utama dari bau mulut gitu. Makanya kalau saya sering mengedukasi pasien, kalau misalnya saya periksa, misalnya tadinya pengennya ditambal aja, tapi pas saya lihat, oh Bapak Ibu ada karang gigi nih gitu. Nah, nanti saya akan beritahukan bahwa karang gigi ini tuh memang dia nggak sakit, dia nggak bikin masalah di gigi ya, atau ya masalah di gigi, tapi dia bisa menyebabkan atau penyebab utama dari adanya bau mulut yang diakibatkan oleh gangguan di gusi gitu. Jadi karang gigi, penumpukan plak pada gusi itu menyebabkan bau mulut. Kemudian yang terakhir ya, yang ketujuh penyebab dari bau mulut itu adalah misalnya di rongga mulut kita itu ada infeksi rongga mulut, misalnya ada bengkak gitu ya, ada bengkak kemudian ada nanah keluar ya, ada pus keluar. Nah, itu biasanya nanahnya itu ya jelas ya kalau kita luka di bagian tubuh yang lain, nanah juga bisa berbau. Nah, apalagi di rongga mulut gitu. Jadi penyebab dari bau mulut yang terakhir itu karena adanya infeksi di rongga mulut. Contohnya misalnya ada gigi atau gusi yang bengkak yang menghasilkan nanah atau pus yang akhirnya menyebabkan bau mulut. Nah, dari ketujuh penyebab tadi ternyata tidak ada yang secara jelas menyebutkan bahwa masker menyebabkan bau mulut. Nah, jadi kenapa masker bisa membuat kita merasa kita jadi was-was gitu ya, kok ada bau mulut ya, atau bahasa kedokteran itu halitosis gitu. Kenapa masker ya disinyalir membuat halitosis ini? Sebenarnya masker tidak membuat dari halitosis gitu. Justru kalau misalnya kita pakai masker dan kita merasa kita mempunyai bau mulut atau halitosis, itu berarti mengungkapkan kebiasaan kita dalam menjaga kebersihan rongga mulut gitu. Jadi masker itu sebenarnya indikator kita bagus gak dalam menjaga kebersihan rongga mulut kita gitu. Jadi bukan karena masker ya, tapi masker memberitahu kita bagus nggak dalam menjaga kebersihan rongga mulut. Pada saat kita menggunakan masker, hidung dan mulut kita kan tertutup. Nah, konsentrasi dari bau mulut itu akan terjebak begitu, dan itu akhirnya meningkatkan penciuman kita gitu. Jadi kita menjadi lebih sensitif. Kalau misalnya kita ngomong terbuka, masker ini kan karena udaranya bebas, nggak ada yang terjebak, kita kurang aware gitu. Kita nggak tahu kalau ternyata kita mempunyai gangguan atau masalah dalam bau mulut atau halitosis gitu. Jadi kenapa masker bisa membuat kita seolah-olah kita mempunyai bau mulut, tapi sebenarnya masker tidak membuat bau mulut, tapi mengungkapkan kebiasaan kita dalam menjaga kebersihan rongga mulut. Ketika kita bernafas, tadi masker itu kan menutup mulut, kemudian ada udara yang terjebak, dan kalau misalnya
tadi kebersihan rongga mulut kita ini kurang gitu, ada karang gigi, ada sisa-sisa makanan. Nah itu kan akhirnya udara-udara atau gas tadi yang disebabkan oleh bakteri atau kuman itu dia terjebak gitu, terjebak di ini masker ya, terjebak di sini, dan akhirnya kita hirup lagi gitu, makanya kita makanya kita hirup lagi dan akhirnya kita sangat menyengat gitu. Jadi kok ternyata nggak enak gitu ya rasa, apalagi kalau misalnya mengering begitu ya, bagian-bagian yang kita kena ke bibir kita itu mengering, kemudian kita jadi terasa sekali gitu bau yang tertinggal pada kain masker tersebut begitu. Kalau maskernya tipis biasanya nggak terlalu tajam begitu. Tapi kalau misalnya, kalau PPKM ini kan kita diminta pakai masker double. Nah itu dia, makanya kainnya jadi lebih tebal dan akhirnya kita jadi malah merasa nggak nyaman karena ada bau yang menyengat. Dan akibatnya apa? Biasanya kita pakai masker hidungnya kelihatan gitu karena merasa nggak nyaman gitu. Yang dianggap karena menggunakan masker kok jadi malah bau ya, padahal itu tanda bahwa apakah kita menjaga kebersihan rongga mulut kita begitu. Nah kemudian dugaan masker menyebabkan bau mulut itu sebenarnya bukan karena maskernya, tapi ya tadi salah satu penyebab dari bau mulut itu kan mulut kering. Pada saat kita menggunakan masker, biasanya kita bernafas itu lewat mulut gitu, karena kita ngerasa hidung mulut tertutup, kita bernafas lewat mulut. Akhirnya apa? Akhirnya mulut kita kering. Nah tadi penyebab bau mulut salah satunya adalah serostomi atau mulut kering. Jadi bukan maskernya, tapi karena mulut kita kering. Misalnya karena kita menjaga nih kebersihan rongga mulut, gak ada karang gigi, gak ada gigi lubang, segala macam. Tapi kalau mulut kita kering, ya cenderung kita akan merasa ada bau-bauan tidak sedap gitu dari memakai masker tersebut, begitu karena mulut kita kering. Kalau misal itu, jadi intinya bahwa penggunaan masker itu tidak menyebabkan bau mulut. Justru kalau misalnya ada bau mulut akibat kita memakai masker, berarti kita harus cek lagi, kita ada gigi berlubang nggak, karang giginya ada nggak gitu. Kalau misalnya mulut kita kering, nanti saya kasih tahu di akhir tipsnya kalau memakai masker biar terhindar dari bau mulut. Nah kalau misalnya udah ada bau mulut nih, apa yang harus kita lakukan? Nah, berarti kita tadi kalau misalnya kita udah lihat penyebab-penyebabnya, nah maka kita yang paling besar kan memang penyebabnya adalah karena kebersihan rongga mulut yang tidak terjaga. Ya berarti kita untuk mengobati dari bau mulut ya, itu salah satunya adalah kita rutin untuk memeriksa ke dokter gigi, apakah ada gigi berlubang, ada karang gigi, sehingga nanti bisa mengurangi penumpukan bakteri atau kuman gitu yang nantinya tuh akan mengurangi dari bau mulut tersebut begitu. Jadi harus rutin ke dokter gigi biar diperiksa gigi dan gusinya sehingga bau mulut itu bisa berkurang. Kemudian juga biasanya kalau dokter gigi ya, kalau saya juga akan merekomendasikan misalnya pasta gigi yang mengandung yang mempunyai anti kuman gitu, anti kuman, antibakteri begitu, sehingga nantinya bakteri atau kuman yang ada di rongga mulut itu bisa berkurang sehingga bisa mengurangi dari bau mulut. Jadi rutin ke dokter gigi, bersihin gigi dan gusinya, cek lagi begitu. Kalau misalnya juga penggunaan dental floss ya, benang gigi untuk bersihin sisa-sisa makanan di sela-sela gigi itu juga membantu mengurangi bau mulut begitu. Nah sekarang ya berarti masker nggak bisa kita tinggalin, kita tetap harus pakai masker. Nah apa tips untuk biar terhindar dari bau mulut pada saat memakai masker? Yang pertama tentunya kalau bisa hindari terlalu banyak bernafas melalui mulut, karena itu akan menyebabkan mulut kita kering. Tapi gimana kalau misalnya memang harus tetap ngomong dan apalagi pada saat misalnya lagi bertemu orang gitu ya, tetap kita harus prokes. Nah berarti kalau misalnya kita terlalu banyak bicara, kita lebih sering untuk banyakin minum gitu. Jadi mulut kita nggak kering gitu. Jadi banyakin minum sehingga mulut kita itu nggak kering. Kemudian kita hindarin tadi salah satu penyebab utama penyebab dari bau mulut kan ada makanan-makanan yang memang mempunyai yang kuat gitu ya, aroma khas. Jadi kalau misalnya nih kita mau keluar, kita pakai masker. Nah, sebelumnya kita kurangin dulu makanan-makanan yang punya aroma-aroma yang kuat atau menyengat itu gitu. Nanti aja kalau udah di rumah udah nggak keluar-keluar lagi, kita makan makanan yang punya aroma-aroma yang kuat atau yang tinggi karbohidrat atau gula gitu. Karena makanan-makanan itu ada yang
bisa menyebabkan bau tidak sedap itu gitu. Jadi kurangin makanan-makanan yang memang mempunyai aroma yang tidak sedap pada saat mau menggunakan masker gitu. Nah, kemudian ini jangan sampai lupa bersihkan gigi dan juga lidah. Ini biasanya orang suka lupa gitu. Makanya kalau saya sih selalu mengedukasi bersihin juga lidahnya gitu. Banyak kok di pasaran sikat gigi untuk lidah gitu. Jadi sikat gigi untuk lidah itu ada sendiri. Dan kalau misalnya makanan itu juga bisa kok terjebak di antara lidah. Kalau kita perhatiin lidah kita tuh ada bentukan seperti fisur ya, jadi celah-celah di kecil-kecil di lidah kita. Nah itu makanan bisa masuk, bisa terjebak di situ dan akhirnya menyebabkan bau mulut gitu. Makanya kalau ada pasien mungkin yang nanya, kok ini saya giginya nggak apa-apa kok gitu, nggak ada karang gigi udah dibersihin, tapi kok masih ngerasa nggak enak, kayak ngerasa asem atau ngerasa nggak enak begitu. Nah, coba dicek lagi lidahnya apa udah disikat apa belum gitu. Jadi itu penting untuk membersihkan lidah. Ya, mungkin demikian Bang Dipo sedikit sharing dari saya mengenai apakah masker membuat bau mulut, tapi jawabannya tidak sama sekali. Iya bener, kompleks banget ya kalau kita bicara tentang bau mulut, dan ini kan menjadi satu perhatian khusus buat kita karena gara-gara bau mulut kan kadang kita nggak pede kemana-mana, mau bicara juga pun tidak enak ya. Walaupun kita juga pakai masker, ternyata survei membuktikan bahwa masker itu tidak menyebabkan bau mulut ya begitu. Nah, menarik banget apa yang disampaikan oleh Dr. Gigi Rahmawati. Nah, kalau kita tahu ini ternyata banyak sekali ada banyak sekali hal-hal yang akhirnya mulut itu bau begitu. Nah, kira-kira kalau misalnya kita bisa nggak membersihkan bau mulut itu secara instan begitu. Misalnya kita datang ke dokter gigi seperti itu, dan dokter gigi kira-kira mengetahui nggak kira-kira apa sih penyebabnya dari 7 masalah tersebut? Apakah kita juga salah satunya gitu? Kalau untuk mengatasi bau mulut, iya kalau misalnya kalau kita datang ke dokter gigi gitu, apakah itu bisa diatasi begitu dokter? Kalau misalnya datang ke dokter gigi itu langsung diatasi secara instan, mungkin kita lihat dulu misalnya ada gigi lubang nggak gitu. Nah itu biasanya kita rekomendasikan tambel dulu gitu, kita bersihin tambel, kemudian nanti kita periksa lidahnya. Kalau untuk lidah biasanya kalau memang di bagian lidahnya itu banyak debris atau sisa makanan, biasanya saya edukasi begitu Bang Dipo. Jadi kayak Bu atau Pak nanti di rumah lidahnya ikut disikat gitu. Nah terus mungkin ini ya tips dari saya juga tadi lupa, mungkin kalau misalnya biar ini tadi secara instan gitu ya, kalau misalnya pengen bau mulutnya berkurang, kita bisa konsumsi permen karet yang mengandung xylitol atau permen karet yang ini ya banyak di pasaran permen karet yang mengurangi bau mulut begitu. Ada berbagai merek ya. Kalau memang ini ya, tapi itu maksudnya bukan solusi yang untuk jangka panjang gitu kan, karena kan lebih baik kita membersihkan atau menjaga kesehatan rongga mulut kita daripada kita mengkonsumsi permen karet kayak gitu. Oke, baik. Persoalan bau mulut memang luar biasa ya. Ini sering banget terjadi ya. Ada beberapa produk-produk sebenarnya yang menjanjikan begitu. Ini cara mengatasi bau mulut. Yang terpenting adalah bagaimana menjaga kesehatan gigi kita. Dengan kita menjaga kesehatan tadi, insya Allah bau mulut akan hilang begitu saja. Nah, kalau tadi kita bicara tentang mulut kering dan mulut yang basah, apakah ini setiap orang ini berbeda-beda, dokter? Apakah ini merupakan jenis begitu kan? Kalau kita ketahui misal, ini tipikal mulut yang kering. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Nah, kalau misal dia tipikal mulutnya yang sering basah, itu bisa ketahuan nggak sih dokter sebenarnya? Kalau mulut kering itu biasanya kalau yang saya tahu itu kalau misalnya orang yang punya air liurnya sedikit itu dia punya kebiasaan bernafas lewat mulut. Karena jadi bisa kelihatan kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan orang yang cenderung air liurnya itu sedikit, dia
biasanya punya gigi yang berlubang lebih banyak karena tadi kan fungsi dari air liur atau saliva itu membersihkan sisa makanan. Jadi kita lihat kalau misalnya memang dia gigi berlubangnya banyak sekali gitu. Nah, terus ketika kita lakukan pemeriksaan dari air liur kok ternyata konsentrasi itu sedikit. Berarti bisa pasien tersebut didiagnosis terkena serostomia atau mulut kering gitu. Jadi bisa kita lakukan pemeriksaan, ada orang yang mulutnya kering dan biasanya juga disebabkan karena kebiasaan juga. Tapi itu perlu anamnesa ya. Jadi nanti mungkin akan ditanya bagaimana kebiasaan dia gitu, apakah sering bernafas lewat mulut atau misalnya ada susunan giginya yang bermasalah yang mengharuskan dia bernafas lewat mulut kayak gitu. Baik. Nah, pertanyaan bau mulut ini, Dok, kalau boleh tahu, apakah ini dari air liur kah atau dari rongga-rongga mulut yang memang bermasalah begitu? Kadang kan kita kalau misalnya kita mohon maaf mengeluarkan air liur begitu. Nah, itu aromanya air liur itu terikut bau atau memang dari mulutnya itu memang sudah bau dari sana hanya sebatas hawa udara gitu. Gimana sih, Dok, untuk konsep bau mulut itu dari mana? Ya, jadi kalau misalnya bau mulut yang berhubungan dengan air liur itu kan karena memang air liur itu kan dia ada senyawa-senyawa ya dia bisa dalam air liur itu ada produk dari bakteri yang tadi hasil-hasil bakteri, gas-gas yang terbawa di dalam air liur itu. Kemudian begitu misalnya kita keluarkan, ada sisa makanan juga ikut keluar lewat air liur itu. Makanya kita kalau misalnya mengeluarkan air liur, kadang kita juga masih bisa mencium gitu ya aroma gak sedap dari air liur tersebut begitu. Karena ya tadi air liur itu membantu mengeluarkan sisa-sisa makanan, hasil-hasil produk kuman kayak gitu. Jadi dengan mengeluarkannya bisa mengurangi dari bau mulut. Oke. Baik, soalnya Bang Dipo juga pernah menderita yang namanya bau mulut. Alhamdulillah ketika ditangani ini bisa diobati, artinya seperti itu ya. Iya. Tadi hal-hal tadi bisa diobati, insya Allah bau mulut ini akan hilang begitu. Nah, baik dokter, mungkin pertanyaan terakhir. Bang Dipo ketika sudah diberikan judul oleh Bang Ipul begitu, ada beberapa mitra JIC juga yang sempat bertanya mengenai hal tersebut, tapi nampaknya ini dari admin belum memberikan informasi. Tadi sempat dikasih tahu ada pertanyaan-pertanyaan, tapi nampaknya belum ketemu ini pertanyaannya. Oke, sebentar ya dok ya. Dok, sambil kita menunggu tim kami untuk mencari pertanyaannya tadi. Nah, kira-kira tadi kan pembersihan karang gigi. Nah, kalau pembersihan karang gigi itu kan memang seharusnya di dokter begitu ya. Setahu Bang Dipo memang harus di dokter gigi. Nah, kalau misalnya kita dari rumah dipastikan tidak bisa ya dok ya? Iya, karena karang gigi itu kan dia sifatnya berupa plak begitu yang melekat gitu. Jadi kalau misalnya kita di rumah dengan sikat gigi biasa, itu dia kurang kuat gitu. Jadi harus secara mekanik, harus dengan alatnya yang ada di dokter gigi. Dan kalau misalnya kita bersihin di dokter gigi, kita juga bisa lihat misalnya ada masalah lain nggak gitu di rongga mulut kita gitu. Jadi saran saya bersihin karang giginya itu ke dokter gigi, karena kalau di rumah dengan menggunakan sikat gigi itu nggak bisa, itu kurang kuat gitu. Oke. Jadi memang kalau pemeriksaan karang gigi kan salah satu penyebab paling banyak gitu ya bau mulut karang gigi. Nah, itu harus dibawa ke dokter gigi dan dipastikan kalau di rumah tidak bisa ya dok ya? Iya. Walaupun dengan memakai sikat gigi yang keras pun gitu. Iya. Dan sikat gigi keras pun tidak menjamin apakah gigi kita bersih. Nah dok, ini ada pertanyaan dari Mitra JIC yang sudah bergabung hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Saya mengalami bau mulut yang tidak sedap. Sudah rajin menggosok gigi dan menggunakan mouthwash. Mouthwash itu mungkin apa itu dok? Tetap tidak ada perubahan. Obat kumur. Nah, itu pertanyaannya dok, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Sedangkan saya dalam keadaan hamil. Oke, baik.
Ya, kalau misalnya udah, nah tadi penyebab dari bau mulut kan tadi ada 7 macam. Berarti Ya, kalau misalnya udah merasa bahwa udah sering sikat gigi, nah coba cek apakah ada gigi berlubang. Terus bagaimana oke. dengan karang giginya? Apakah ada? Kalau misalnya ada, berarti harus dibersihin di dokter gigi. Nah, terus kemungkinan lain bisa juga karena tadi ada masalah secara sistemik. Misalnya ibu yang nanya mungkin punya penyakit asam lambung ya atau GERD Hmm, atau infeksi dari bakteri yang ada di saluran cernanya. Nah, itu ya, juga bisa menyebabkan bau mulut. Jadi kalau saran saya untuk ibu yang menanyakan itu ya. bisa dicek dulu terlebih dahulu misalnya di kaca ya lewat kaca udah disikat udah tapi lihat misalnya ada nggak gigi lubang atau misalnya ada nggak karang gigi. Kalau memang keduanya nggak ada dalam kondisi bersih, nah kita mulai curiga apakah memang ibu ini punya riwayat dari adanya gangguan pencernaan gitu, misalnya ada asam Oke. lambung yang berlebih gitu. Nah itu perlu Apalagi lagi pemeriksaan lebih hamil lanjut. gitu dok. Katanya lagi Nah hamil. iya, kalau lagi hamil biasanya ada perubahan hormonal Hmm, dari dalam tubuh sehingga memang apa namanya bisa jadi ada kemungkinan gangguan apa perubahan hormonal ini memicu bakteri itu jadi lebih apa lebih tinggi sensitivitasnya menghasilkan produk asam gitu di dalam hmm. rongga mulut kita dan akhirnya jadi lebih sensitif kita mencium bau mulut begitu. Oke. Oke, baik, baik. Jadi memang harus diperiksakan ya kira-kira apa penyebabnya, apalagi dia sudah sikat gigi yang apa namanya, sudah sikat gigi, kemudian juga sudah melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh dokter ya. Jadi sebaiknya harus betul-betul dijaga. Baik, terima kasih Dokter Gigi Rahmawati. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin sebagai closing statement, kira-kira Dokter Gigi apa yang ingin sampaikan buat Mitra JC, pesan apa berkaitan dengan tema kita hari ini? Ya, jadi apa untuk closing statementnya, uh, apa penggunaan masker itu sekali lagi tidak menyebabkan bau mulut. Kalau misalnya kita merasakan ada bau mulut karena kita memakai masker, itu artinya sebenarnya bagus. Kita jadi aware bahwa apa yang sebenarnya terjadi di rongga mulut kita, apakah tadi apa gigi kita ada yang lubang, karang gigi. Nah, kalau udah kayak gitu, sebaiknya bisa kita periksakan ke dokter gigi sehingga nantinya bau mulut itu berkurang, kita menjadi lebih pede dan lebih nyaman dalam menggunakan masker. Baik, baik. Terima kasih Dokter Gigi Rahmawati sudah bergabung hari ini. Temanya sangat-sangat menarik sekali, apalagi di pandemi COVID-19 saat ini kita diharuskan memakai masker. Eh, yang pasti kalau kita bicara tentang apakah masker penyebab bau mulut, ternyata tidak sama sekali. Penyebab bau mulut itu ada beberapa hal yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Gigi ya. Jadi untuk Mitra JC yang ingin mengetahui seperti apa dan bagaimana, mungkin Mitra JC tadi terlambat. Nah, silakan bisa diulang kembali siaran kita karena siaran kita kan bisa dilihat ya, didengarkan dari awal kalau memang misalnya terlambat tadi mendengarkannya. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang Mitra Jaisi kirimkan, insya Allah kita akan jawab di lain kesempatan bersama Dokter Gigi Rapawati pastinya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Jumat di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 pagi. Baik, terima kasih Dokter Gigi Rahmawati. Saatnya saya Bang Diposman pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.